Ya fansnya Marquez sama fansnya Rossi kan kalau ngomong yang satu tuh dasar apa kakek padepokan tuh. Di sini kan Gue nggak tahu sih itu kali itu. nah itu Halo Spotters, ketemu sama gua Anggi dan teman gua satu ini. David. Kita berdua bakal ngobrol-ngobrol panjang kali ya. Nah, boleh lah. Itu ngobrolin apa nih tadi? Oh iya aja MotoGP nih, Ah, yang udah race terakhir nih oh minggu iya ini. iya. Iya kan? Race Penutupan, terakhir, penutupan. Yang tadinya harusnya di Valencia kan sekarang pindah di Barcelona. Barcelona. Barcelona nih, Nah, ya itu kan? benar tuh. Tapi kan kalau dari gua nih, nah, kalau dari gua kan harusnya ya udahlah di Sepang udah cukup lah sebenarnya. Udah close lah Udah close. sebenarnya. Soalnya gini, kalau MotoGP itu dalam satu musim di beberapa tahun terakhir ini itu 20 race, 20 balapan. Oke. Nah, dan biasanya itu Kalau yang di Sepang kemarin berarti ini total udah berapa race? Baru 19? 19. Oke. Total itu kan ada 20 kan. Biasanya itu MotoGP terakhir itu di Valencia. Cuma emang Itu emang udah dijadwalkan dari awal tahun atau iya, gimana? bukan dari awal tahun, dari tahun-tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Dari oke. tahun-tahun kemarin itu sirkuit Ricardo Tormo Valencia ini udah menjadi apa ya namanya kayak bener-bener penentu lah, penutup terakhir Ya, gitu. oke. Jadi Bisa paham. sayangnya di tahun ini di akhir Oktober kemarin itu Valencia hujan deras selama 2 hari dari 29 sampai 30. Akhirnya banjir tuh. Sayangnya banjir kan. Jadi sempat waktu di Sepang itu ada status bilangnya udah cukup sampai Valencia. Cuma ternyata nggak mau Dornanya. Karena ya harus sesuai sama itu, harus sesuai sama tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi antara Barcelona atau Qatar. Cuma setelah race Malaysia kemarin, Ya. ya kan ketika di podium itu gue denger tuh dari komentatornya si Simon Craver siapa gitu. Apa katanya? Dia bilangnya see you in 2 weeks in Barcelona. Siapa tuh Simon tadi itu siapanya di MotoGP? Itu tuh dia Harus dijelasin kayak, nih biar pada tahu teman-teman. Spotters tuh biar tahu. Simon Craver atau siapa gitu. Dia itu kayak jurnalis MotoGP. Oh, dia wartawannya, jurnalis. Wartawannya gitu. Tim itunya lah. Nah, dia bilang see you in Barcelona in 2 weeks. Kayak wah ini kayaknya di Barcelona nih. Itu udah keputusan MotoGP atau belum? Dia menyebutkan itu sudah keputusan MotoGP atau belum? Itu sebenarnya sudah keputusannya, cuma memang belum diresmikan Sama karena MotoGP-nya? sama Dornanya. Oke. Karena akan melihat dulu nih, sebelum diputuskan itu Barcelonanya juga kena banjir kan. Nah, selang 1-2 hari akhirnya diresmiin di Barcelona nih. Tapi yang menariknya gini, namanya bukan Catalan GP, bukan Barcelona GP, bukan. Jadinya apa? Namanya itu adalah Solidarity GP of Barcelona. Kenapa harus solidarity? Karena untuk race terakhir ini itu sangat spesial karena bener-bener untuk pakai telur Valencia. spesialnya? Enggak pakai telur. Kurang enak kalau pakai telur. Okay. Pakai Udah sosis. jadi spesialnya apa nih? Spesialnya kenapa? Spesialnya itu karena di dalam race ini nggak cuma race. Jadi sebelum race ini nanti ada berbagai rangkaian untuk mensupport para korban banjir di Valencia. Oh, jadi kayak ajang donasi. Nah, ajang donasi. Nah, itu tuh ada yang gue baca nih, ada tiga sumber? bukan tiga sumber, 3 rangkaian acara. Oke. Yang pertama itu kayak lelang. Lelang apa nih? Acara lelang. Nah, lelang ini ada 3, dibagi 3 juga. 2 onsite, 1-nya online. Di onsite itu nanti lelangnya itu dari hari Jumat dan Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore waktu Barcelonanya. Oke. Nah, itu yang gue baca tuh kayak nanti akan ada lelang motornya Maverick Viñales. Oh iya. Ya, motornya Maverick Viñales yang dulu dia jadi juara Moto3. Wih, keren dong. Tuh. Katanya ada tuh. Kita bisa ikutan gak nih? Nah, kalau dilihat kita bisa ikutan. Oke. Gitu. Ikutannya donasi atau enggak nanti untuk informasi lebih lengkapnya belum ada info lagi gitu. Dari pihak MotoGP belum ada, baru ada informasi kayak
nanti ada lelang. Terus juga nanti ada kalau yang mau donasi bisa didonasi di Bank Kaiksa. Bank Kaiksa ini nanti ada ke websitenya MotoGP.com. Oke, Itu pokoknya nanti buat teman-teman kalau mau ikutan kuis atau dan lain-lain dari MotoGP, ada tinggal di kunjungin websitenya aja di buat spotters MotoGP.com. deh gitu kan. Tapi kan intinya kan di Valencia ini kan katanya banjir kan. Iya. Kan gosipnya kan solidarity kan di Barcelona. Tapi kan seharusnya yang di Sepang kemarin kan infonya tuh MotoGP yang gue tahu kayaknya mereka tuh pada masang pita hitam di motornya. Itu sebagai bentuk dari bentuk pray. Kita juga pray for Valencia sebelumnya karena terkena dampak seperti itu atau badai seperti itu, kita juga pray sebenarnya buat Valencia. Kita juga turut berduka lah. Ya, turut berduka. Tapi kan kali ini kalau di Barcelona gimana nih? Nah, kalau Barcelona tuh sebenarnya selain Solidarity GP ini, jadi MotoGP itu ada. Sorry, gue minum ya. Yuk, silakan. Sambil gue jelasin ya maksudnya. Jadi di Barcelona ini tuh ada satu tagline. Tagline-nya itu Racing for Valencia. Jadi selain yang kayak tadi lelang terus donasi, jadi kalian yang istilahnya udah beli tiket nih. Nah, harga tiketnya itu hasil penjualan tiketnya itu ternyata masuk juga ke sebuah penggalangan dana buat Valencia. Oke, gue paham. Maksudnya berarti ini Barcelona ini jadi penentuan atau jadi cuma buat solidaritas buat seluruhan doang? Enggak, makanya kan gitu. Tadi kenapa gue bilang spesial kan. Jadi kayak ini kan spesial nih, seri terakhir, seri penentuan gelar juara nih. Nah, juara dunia MotoGP 2024 kan belum ada yang tahu kan. Martin gitu. Udah pasti. Ya kemungkinan sih Martin, tapi ya Bagnaia itu istilahnya peluangnya tuh setipis Bob Marley lah, setipis. Martin itu di mana di Barcelona, dia sprint race menang, dia udah pasti juara. Nah itu, cuma ya itu makanya kalau dibilang bicara soal persaingan Martin sama Bagnaia nih, yang sebenarnya berpeluang bener itu emang Martin. Cuma jangan salah, segala kemungkinan bisa terjadi kan. Oh ya, tapi sorry gue potong. Kita jelasin dulu nih, di MotoGP itu ada sprint race sama race, kan? Ya. Sprint race itu biasanya di kualifikasi ya? Enggak. Kalau sprint race itu biasanya ini kayak MotoGP itu tahun ini sama tahun kemarin tuh kayak ngikutin formatnya Formula One. Gitu. Jadi kayak ada sprint race. Jadi kayak sprint race itu kayak balapan di hari Sabtu, cuma setengah lap dari misalnya di race 20 berarti di sprint race-nya 10. Nah, itu sprint race itu kalau buat spotters biar mungkin nambah sedikit pengetahuan biar supporters tuh ibaratnya sprint race itu juga mempengaruhi di poin pengumpulan klasmen. Karena gue jelasin nih soal poin di sprint race ya. Sprint race itu kan tadi yang gue bilang kayak anak-anaknya race asli gitu. Jadi kayak setengahnya nih. Betul. Nah, poinnya itu juga setengah. Jadi kayak nanti yang menang itu akan dapatnya 12 poin. Oke. Berarti di sprint sama di race beda nih? Beda. Kalau di race kan itu kalau menang itu 25 nih. Ya. Yang menang juara 1 25 poin kan. Okay. Kalau sprint race itu 12. Jadi kayak emang bener setengahnya diskonnya setengah 50%-nya lah kalau sprint gitu. Oke. Berarti riders mungkin ngejar di sprint juga pada serius kali ya karena mungkin mempengaruhi kayak Martin kan, ibaratnya Martin ini sekarang di klasmen 1 dia sudah ngumpulin beberapa poin karena kemarin Bagnaia menang di Sepang. Jadi selisihnya tinggal 24 ya? 24 tinggal 24 poin. 24 poin ibaratnya, tapi kalau Martin sprint race menang, dia udah pasti gelar juara kan? Udah pasti gelar juara. Makanya itu kalau bicara soal poin itu sekarang kan bedanya 24 nih. Nah, kansnya Martin itu emang tinggal dia yang penting di atas angin lah ibaratnya. Finish di atasnya Bagnaia. Itu dia istilahnya mau Bagnaia peringkat 3, asalkan dia di atasnya Bagnaia. Mau sprint dan race. Iya. Oke. Dan malah sprint ini nguntungin Martin karena kan emang Martin track recordnya kalau di sprint dia berapa kali menang kan? 5 kali, 6 kali gitu. Mereka berdua ini benar-benar bertarung gitu loh. Cuma ya tadi kan kayak peluangnya itu Martin lebih tinggi. Ya, Martin di atas angin lah ibaratnya. Tapi kan kalau menurut gue Bastian ini nih ibaratnya
apa ya, ibaratnya dia kan kuda hitam juga kan jatuhnya. Nah, itu. Apalagi kemarin kan Jorge Martin juga sempat disalip juga kan berapa tahun lalu sama Bastianini, tapi kayaknya tahun ini kayaknya kalau dari gua ya terserah dari spotters. Dari spotters gimana? Mungkin kemana. Kalau di tahun ini kan kelihatan tuh meskipun Bagnaia rekor 10 kali kemenangan dalam satu Grand Prix kan. Itu kan istilahnya masih belum cukup. Ya. Gitu loh. Makanya jadi kayak ya dibilang famos Jorge lah istilahnya kalau. Ya oke lah kalau kayak gitu kan balik ke masing-masing ya. Iya, balik masing-masing. Kalau lu siapa? Bastianini atau Bagnaia atau Martin? Kalau gue sih gimana ya, muridnya Rossi, sorry, gue bukan orang bukan fansnya Padepokan nih, kakek Padepokan. Jadi kan kayak ada biasalah fansnya Marquez sama fansnya Rossi kan, kalau ngomong yang satu tuh dasar kakek Padepokan tuh. Di sini kan gue nggak tahu sih itu kali itu. Itu gua kalau ngelihat di fanpage tuh kan kayak gitu. pada banyak gitu. Gua bukannya karena gue pendukung Rossi ya, jadi ya gue dukung Bagnaia sih. Cuma memang kelihatannya Martin lebih pantas. Oke lah. Yes. Buat teman-teman ini menurut ini sih pengalaman kita aja ya. Ini, balik lagi masing-masing terserah kalian. Ini obrolan santai aja. Terserah kalian. Kalau kalian mau komen silakan, mau ada masukan silakan. Kali ini kita tutup aja kali ya. MotoGP. Udah. Ini sekali lagi nih tanggapan dari kita berdua. Ya. Kalau mungkin ada suka nggak suka ya silakan kita balikin ke spotters. Kalau spotters mau ada masukan silakan kirim ke komentar. Post Kalau komentar aja. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Mungkin ada masukan spotters kita mau bahas apa lagi atau mungkin siapa yang mau buat ramein kali ya? Iya. Kayak misalkan dari spotters endorse nih, spotters nih, umpan lah kalau ada kita. Yes. Misalkan bahas soal kan lumayan. STY itu gimana nanti? Ya, pokoknya masukannya aja lah. Terserah ada. Oke, spotters, kita sampai bertemu di lain dan kesempatan lainnya. Terima kasih spotters.